ahkam itu ya dibahas hukum yang ada dari surat An-Nisa ayat 101 ya, dan beberapa ayat setelahnya. Jadi bisa dibuka firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah di situ? Surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa melakukan perjalanan di muka bumi. Jadi dorobtum fil ardi bisa diartikan ketika safar. Ya. Maka kata Allah, "Walaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Maka tidak mengapa, tidak ada dosa, tidak ada salahnya bagi kalian untuk mengqasar salat. Untuk mengqasar salat. Jadi qasar salat itu langsung dari Al-Quran, dari Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah bilang tak apa-apa, jangan pula kita bilang apa-apa. Karena ada juga orang bilang sekarang itu kan semuanya gampang katanya. Masjid bagus-bagus, ngapain kosor-kosor? Gitu kan? Ya benar. Udah sholatnya sempurna saja, gitu. Nah itu perlu perlu diklarifikasi, perlu dikaji, gitu ya. Karena apa? Pada dasarnya Allah sudah bilang, "Falaisa 'alaikum junahun." Enggak mengapa, enggak ada dosa bagi kalian untuk apa? Anta qasuru minas shalah, mengqasar salat. Apa arti mengqasar itu, Pak? Mengqasar itu meringkas, gitu ya. Jadi dari 4 jadi 2. Ya, kalau dari 2 jadi berapa? 2 juga. Ya pula dikosor jadi 1 ya. Kalau dari 3 enggak bisa 1,5, tetap 3. Jadi yang 4 ya, yang 4 menjadi 2. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita lihat di sini Allah mengatakan wa idza darabtum fil ardi, berarti apa? Safar itu sesuatu yang sudah dibicarakan oleh Allah. Cuma nanti para ulama merinci safar itu ada safar seperti apa saja. Ya, maka setidaknya ada kesimpulan para ulama 3 safar. Safar yang pertama itu adalah safar li-ta'ah, safar untuk ketaatan. Yang kedua safar untuk hal-hal yang buang, gitu. Yang nggak ada unsur taat, nggak ada juga unsur maksiat. Nah yang ketiga unsur apa? Ya, safar li ghairi ta'atillah, artinya apa? Li maksiatillah. Ada safar untuk bermaksiat. Nah, jadi ada 3 safar. Ya, cuma kata Allah dengan bahasa yang sama, satu saja bahasanya. Wa idza darabtum fil ard, kata Allah, apabila kalian safar, maka tidak mengapa, enggak dosa mengqasar salat. Enggak ada kata Allah di situ safar untuk taat, maka
maka qasar. Safar untuk qasar tidak ada kan? Ya, berarti apa? Berarti apakah semua safar boleh qasar atau sebagian safar yang boleh qasar? Nah, ini nanti kalau kita lihat di kitab-kitab fikih gitu ya, yang khususnya yang menjelaskan rincian hukum gitu ya, maka kita temukan nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Kalau jumhur ulama yang mengatakan apa? Yang boleh qasar itu ya secara umum yang taat dan yang mubah. Yang taat dan yang mubah. Seperti apa yang taat? Ya seperti kita misalnya melakukan perjalanan kemana misalnya, ya ke Bandung misalnya, tujuannya untuk belajar, gitu kira-kira. Itu kan ditorah kan? Ada ustaz, ada syekh datang misalnya dari negara mana, nggak pernah kita dengar, tapi nggak pernah kita lihat langsung, tapi pernah dengar dan pernah baca karyanya misalnya. Tapi kajiannya di mana gitu? Di Surabaya, gitu kan? Nah, kita kemudian apa? Melakukan perjalanan ke sana. Nah, berarti untuk apa? Taat. Ya. Untuk berjihad. Nah, untuk berjihad juga safar yang disebut dengan safar untuk taat. Ada juga safar yang mubah. Yang mubah itu seperti apa, Pak? Ya boleh dilakukan, boleh tidak, gitu ya. Artinya perkara yang tidak ada perintah, tidak ada larangan, gitu ya. Apa contohnya, Pak? Kita rihlah, gitu ya. Satu bus kita sewa, Masjid Muhajirin pergi kemana, Pak? Jalan-jalan. Dufan Pak, kedekatan. Makanya nanti dibahas juga, Pak. Dibahas juga oleh para ulama. Safar yang boleh qasar, nah itu dibahas juga nanti. Ya. Walaupun ayat ini semua safar, kata gitu kan? Semua safar. Makanya kalau kita lihat dalam mazhab Al-Zahiri, mau jauh, mau dekat, pokoknya safar boleh qasar. Boleh safar, boleh qasar. Ya, kalau bahasa kita ke mana? Ke Tangerang, safar enggak? Belum, ketiga gitu ya. Pokoknya kalau tadi yang menurut masyarakat safar berarti apa? Berarti boleh qasar. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, ya seperti mazhab jumhur ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal ya mengatakan safar itu ya safar dengan jarak 16 farsakh gitu ya. Kira-kira berapa itu? Kira-kira ya 83, 85 gitu ya, 80 ke atas lah. 16 farsakh atau perjalanan 2 hari. Cuma jangan samakan dengan sekarang, Pak ya. Kalau 2 hari sekarang sampai 2000 kilo pun lewat gitu ya. Itu perjalanan 2 hari dulu dengan apa namanya? Dengan jalan kaki atau dengan unta. Jadi 16 farsakh. Saya jarak apa kalau Mekah Jeddah. Jadi Mekah Jeddah itu para sahabat ya khususnya Ibnu Abbas sudah mengqasar salat. Dan kalau kita lihat sekarang ya jarak Mekah dan Jeddah itu kira-kira 80-an kilo. Ya, kalau sekarang kan gampang Pak ya. Untuk mengetahui jarak Jakarta Surabaya langsung muncul di map. Berapa kilo misalnya? Langsung muncul. Kalau Bapak mau lihat Jeddah Mekah langsung muncul juga itu. Jarak tempuhnya sekian, waktunya sekian, jalan kakinya sekian, naik motor sekian, naik kereta sekian, naik mobil ada juga gitu ya, sekian waktu. Tapi jaraknya kira-kira 80-an kilo gitu. Ya. Maka kata jumhur tadi ya, yang sudah kita sebutkan, maka itu boleh qasar. Ya. Nah, kalau mazhab Abu Hanifah dia agak lebih banyak. Ya, 24 farsakh. Ya kira-kira 120-an kilo. Ya, dan perjalanan menurut Abu Hanifah perjalanan 3 hari. Ya. Jadi itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama
tentang safar. Ya, tapi ya kalau saya kadang-kadang ya pokoknya kalau sudah dihitung safar sama masyarakat ya sudah. Ya, pergi kemana? Pergi ke mana yang dianggap safar ya sudah. Ya. Jadi safar itu ya ma'ruf lah ya, ma'ruf. Kita pergi kemana? Pergi safar itu ma'ruf. Nah, terkait dengan yang boleh qasar tadi, kata para ulama apa tadi? Yang pertama yang taat dan mubah. Mubah seperti tadi rilah, tapi bukan rilah ke Ancol Pak aja. Rilah ke Ancol belum safar itu baru berapa kilo Pak? Secara jarak belum sampai, secara uruf juga gak ada yang bilang dari apa namanya Pulau Gebang ke Ancol, gak ada yang bilang safar. Ya, jadi secara uruf tidak masuk, secara jarak tadi juga tidak masuk. Jadi yang sudah masuk secara uruf dan secara jarak. Baik. Maka apa? Mau itu perjalanan mubah, ya walaupun cuma untuk apa? Untuk main-main gitu, untuk main-main mubah. Gitu. Ya, nggak apa? Qasar sholat, gitu, qasar sholat. Walaupun nanti ada yang bilang di situ, kamu di sini cuma main-main aja, pas sholat kok jadi 2 rakaat, gitu. Gak ada gitu ya? Kerjanya cuma main-main aja, pas sholat kok jadi malas, gitu ya? Nah, itulah syariat, masya Allah. Ya, walaupun main-main sholat, aku disuruh qasar juga nggak apa-apa, itu dan qasar. Ya. Nah, ada perjalanan satu lagi, perjalanan apa? Maksiat. Nah ini tidak semua sepakat tentang boleh mengqasar. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh qasar kalau perjalanan maksiat. Ada apa misalnya? Ada artis apa datang? Artis Korea gitu ya? Artis Amerika gitu ya? Apa? Ada tuh grup band internasional datang, Pak ya? Konser gitu. Cuma kan dia milih-milih kotanya, Pak ya? Jogja gitu ya? Mana lagi gitu? Oh ada fan-nya misalnya gitu ya? Di Jakarta, di mana? Di Jogja. Langsung dia bismillah pula Pak. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah dia kan. Itu apa namanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun seterusnya gitu. Seterusnya dia. Tapi tujuannya apa? Tadi ada di situ aurat, ada di situ apa namanya ikhtilat, ada di situ maksiat lagi. Boleh nggak qasar Pak? Masih ada yang membolehkan. Kalau Abu Hanifah membolehkan. Ya, karena apa? Karena tadi di dalam Al-Quran tidak disebutkan perjalanan apa yang boleh qasar. Kata Allah Taala, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru." Ya. Cuma kalau kata saya jangan kalau maksiat jangan diqasar, Pak. Ya. Kalau diqasar nanti waktu untuk maksiat lebih banyak ya. Tapi kalau nggak diqasar berarti waktu untuk maksiat lebih sedikit, Pak ya. Jadi jumhur ulama mengatakan tidak boleh qasar kalau perjalanan maksiat. Tapi kalau Abu Hanifah termasuk mengatakan kalau tujuan dia untuk merampok, gitu, untuk menyamun, misalnya dia di sini udah nggak nyaman dia ini udah dikenal. Kan sekarang perampok itu penyamun itu kan biasanya dia rumahnya di sini, aktivitasnya kan di tempat lain, Pak. Nah, dia pergi ke sana. Nah, dalam pergi itu waktu sholat tiba kata Abu Hanifah boleh dia qasar. Ya, jadi karena apa alasannya? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan secara rinci tentang apa perjalanan apa saja, ya. Tapi ya tentu karena Allah meringankan itu kan untuk ketaatan, untuk kemudahan, ya bukan untuk kemaksiatan. Maka jumhur mengatakan apa? Yang boleh qasar itu untuk perjalanan taat dan perjalanan apa? Mubah, ya mubah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kalimat apa? Kalimat in
khiftum ayyaftinahumul ladina kafaru. Ya, ini kalimat terkait dengan ketika kalian takut akan apa? Akan bahaya yang dimunculkan oleh orang-orang kafir. Nah, ini berarti perjalanan apa ini? Kalau kita berjalan kemudian takut dengan orang kafir, berarti perjalanan di jihad. Ya. Karena ayat selanjutnya memang nanti membicarakan tentang tata cara sholat ya ketika perang. Ya. Jadi dari sini juga kita simpulkan apa? Perjalanan berjihad itu perjalanan yang boleh kosor. Ya, karena dia itu adalah perjalanan untuk ketaatan kepada Allah. Ya, karena ada perjalanan yang kita sebut dulu kan di dalam bab jihad itu ya. Ada jihad yang hukumnya fardu apa? Fardu kifayah kan? Kan jihad itu ada hukumnya fardu ain. Yang fardu ain kan tak perlu perjalanan kan? Benar kan? Ya kan? Nggak ada perjalanan. Misalnya musuh datang ke sini seperti Amerika datang atau Israel datang ke Palestina gitu kan? Habis itu orang Palestina menghalau. Nah itu kan hukumnya bukan fardu kifayah kan? Fardu ain. Berarti kan dia tidak melakukan safar kan? Tidak melakukan safar. Nah, yang melakukan safar dalam jihad yang hukumnya apa? Yang hukumnya fardu kifayah, iya kan? Kata hukum fardu kifayah itu untuk apa namanya? Untuk ya seperti pasukan. Kalau kita lihat dunia mungkin pasukan Amerika kali ya. Pasukan Amerika dikirim ke Irak, dikirim ke apa? Ke Libya, dikirim ke pokoknya hampir semua wilayah sekarang termasuk Indonesia juga ada kan? Ada pangkalan militernya kan? Bahkan dia membuat juga di apa namanya? Benar apa enggak itu? Di kata Jati katanya mau diminta juga katanya, benar enggak? Nah, berarti apa? Mereka sedang itu kalau dalam syariat Islam itu mereka sedang berjihad di bawah. Cuma tujuannya aja beda. Kalau tujuan kita untuk meninggikan kalimat Allah, kalau mereka tujuannya meninggikan apa? Meninggikan kalimatnya, tadi dia. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan itu, kalau dulu sahabat waktu kifayah pergi sampai ke Andalusia, pergi sampai ke apa namanya Spanyol gitu ya, pergi ke Konstantinopel, Turki sekarang. Mereka pergi. Nah, ketika pergi itu boleh kosor. Ya. Dan nanti bahkan dijelaskan di ayat berikutnya Bapak Ibu dirahmati Allah tentang sholat ketika perang. Nah, itu berikutnya. Wa idza kunta fihim di ayat 102-nya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, kalau engkau berada bersama pasukan, wa idza kunta fihim, fa'aqamta lahumus shalah, dan engkau mendirikan salat dengan mereka. Ya. Berarti apa? Rasulullah SAW kadang-kadang melakukan perjalanan juga untuk jihad, untuk berperang. Ya. Berarti apa? Bukan cuma diserang. Karena beliau pergi. Makanya kalau ada orang yang mengatakan sekarang umat Islam itu nggak ada syariat jihad kecuali diserang, nah itu perlu belajar lagi. Karena sekarang pada umumnya saya dengar ya banyak oleh banyak penuntut ilmu itu meyakini umat Islam itu perang cuma ketika diserang katanya gitu. Tapi nggak ada syariat umat Islam itu melakukan ekspansi, melakukan futuhat gitu ya, pembebasan. Nah itu perlu pelurusan. Karena pada dasarnya umat Islam itu ya dia diperintahkan untuk mengendalikan dunia. Nah, untuk mengendalikan dunia nggak bisa dengan zikir saja Pak, dengan sholat saja nggak bisa. Ya sama seperti Amerika hari ini ketika dia punya visi membuat perdamaian dunia kan mereka. Karena saya pernah dengar kemarin ceramahnya Menteri Perangnya Amerika. Kan Menteri Perangnya Amerika kan masih muda ya kan. Ya, karena Amerika itu ya semangatnya kalau dalam kita mungkin mental jihad Pak. Jadi membangun negara itu mental jihad. Ya versi mereka. Ya.
Kan dari sejak awal itu sudah punya menteri perang kan Pak ya? Ya, yang pernah di apa namanya diganti menjadi menteri apa menteri pertahanan gitu ya. Kalau tidak salah pada tahun 1947 dulu diganti. Nah sebelumnya ratusan tahun sebelumnya mereka punya menteri perang. Nah, kemarin dari 1947 itu kan menteri pertahanan dirubah lagi kemarin kan. 14 bulan kalau nggak salah 5 September 2025. Nah, 5 September 25 kemarin kalau nggak salah mereka aktifkan kembali menteri perang. Nah sekarang mereka punya menteri perang, punya menteri perang. Nah di antara ketika menteri perang itu menyampaikan visi misinya, dia mengatakan apa? Kita akan wujudkan perdamaian dunia. Wujudkan perdamaian dunia. Nah, dengan apa? Dengan menghidupkan Department of War, menghidupkan Departemen Perang. Tujuan mereka perdamaian dunia. Nah, Islam itu apa sebenarnya, Pak? Agama untuk siapa? Agama untuk Muslim doang atau agama untuk semua manusia? Nah, itu yang harus kita tahu. Islam itu rahmatan lil alamin namanya. Makanya pada pembahasan kita sebelumnya tentang kasus pembunuhan kemarin, ya, ketika ada seorang Muslim membunuh, yang dibunuh itu dari keluarga orang kafir, itu ada hukum dalam Al-Quran. Nah, kemarin kita belajar, kalau yang kita bunuh Muslim, tapi keluarganya kafir, keluarga kafir. Bahkan dijelaskan oleh Allah, kalau keluarganya kafir yang memerangi, gimana hukumnya? Kalau keluarganya kafir tapi tidak memerangi, gimana hukumnya? Masya Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu untuk semuanya, untuk semuanya. Makanya saya nggak setuju kemarin Pak ya, kalau tujuan maksud wajibkan syariat itu cuma untuk umat Islam Pak ya. Kan ada dulu kan di dalam kesepakatan Piagam Jakarta atau Pancasila tahun 1945 itu pada tanggal 22 Juni 1945 itu kan udah ada kesepakatan tuh, ya. Pancasila sila pertamanya kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Padahal sebenarnya syariat Islam itu bukan saja untuk pemeluk-pemeluk. Itu pun nggak diterima sama mereka. Apalagi kalau kita buat umat Islam untuk semua masyarakat Indonesia, gimana kira-kira? Orang untuk umat Islam saja mereka nggak setuju, apalagi untuk semua. Kita nggak boleh nggak setuju. Kalau mau selamat di hari akhirat, kita harus yakin yang namanya syariat Islam itu untuk apa? Untuk manusia. Maka tadi jihadlah salah satu cara untuk mewujudkan itu, Ya, makanya ada jihad yang tadi hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Berangkat. Nah, ketika kita berangkat itu berarti safar. Nah, ketika safar itu ada tata caranya. Termasuk apa? Kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 102 ini, wa idza kunta fihim fa aqamta 'alaihim fa aqamta lahum shalah. Ketika engkau bersama mereka dan engkau mengerjakan sholat dengan mereka, maka gimana caranya? Gitu. Kalau dijelaskan. Ya. Coba kata salah satu murid Abu Hanifah. Salah satu murid Abu Hanifah kan Abu Hanifah itu kan yang murid yang keren gitu. Ada namanya satu Muhammad, satunya Abu Yusuf. Nah Abu Yusuf itu mengatakan ayat ini untuk Nabi Muhammad saja. Ya. Nanti kan setelah ini kan ada tata cara sholat khuf gitu. Ya. Kan kata Allah wa idza kunta fihim fa aqamta lahum shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Ya, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, kata Allah Taala kepada Muhammad, maka engkau buat sholat berjamaah gitu ya, dengan tata cara yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama di situ apa tadi? Kamu atau engkau sholat dengan barisan yang pertama, ya, dan mereka ikut
Rasulullah SAW sebagai imam ketika itu, ya, dan kemudian sampai disebutkan wal ya'khudhu aslihatahum, sampai disebutkan ketika sholat itu pasukan bawa senjata. Pasukan bawa senjata ketika sedang sholat. Habis sampai disebutkan fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'a. Masyaallah. Yang disebutkan kemudian apa? Kalau sudah sujud, barisan yang pertama kan sholat khuf itu kan di antara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kan dibuat dua barisan. Ada barisan shaf pertama, ada shaf kedua. Nah, shaf pertama yang pertama sujud dengan Nabi Muhammad SAW, dan yang shaf di belakang, tetap apa? Tetap berdiri. Nah, ketika sudah sujud yang barisan pertama, baru kemudian mereka yang di belakang sujud cepat-cepat sendiri, ya, sujud cepat-cepat sendiri sampai selesai. Nah, ketika sudah bangun, wal ta'ti ta'ifatun wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'a. Maka setelah tadi selesai yang barisan kedua itu ngejar sujud Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad sudah berdiri tadi kan, menunggu apa? Mereka sujud. Maka begitu mereka sudah sujud, mereka maju ke depan. Nah, yang belakang maju ke depan dan yang depan mundur ke belakang. Nah, makanya kata Allah, fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Ketika sudah sujud, nah ini sudah sujud yang kedua, yang terakhir itu sudah sujud barisan kedua, maka dia yang pertama mundur ke belakang, yang belakang maju ke depan. Tapi yang menariknya sampai disebutkan juga oleh Allah Taala, wal ya'khudhu hadrahum wa aslihatahum. Gitu. Jadi ketika sholat yang kedua juga apa? Siap siaga dan kemudian pegang senjata mereka. Ya, itu kalau ketika apa? Ketika safar perang. Ya, nanti cuma ada beberapa rincian, baik sholat khuf itu ada beberapa rincian. Ketika musuh di depan bagaimana, ketika musuh di belakang bagaimana, maksudnya apakah musuh itu berhadapan dengan arah kiblat atau tidak? Itu ada beberapa tata cara, ya. Yang kita sebutkan tadi, ketika musuh itu berhadapan di arah kiblat. Ya, Masya Allah. Baik. Makanya kita mudah-mudahan sholat berjamaah itu kalau bisa ya kita usahakan, apa ya? Orang di perang aja masih syariat sholat berjamaah, apa ya? Ya, di perang aja, ya. Dan pakai senjata, ya. Itu menunjukkan ya sholat berjamaah itu memang dianjurkan. Walaupun tadi kata Abu Yusuf apa? Nah, ini khusus untuk perjalanan jihad yang ada Rasulullahnya. Untuk perjalanan jihad yang ada Rasulullahnya, kata Abu Yusuf, salah satu murid Abu Hanifah. Jadi kenapa beliau menyimpulkan seperti itu? Karena ada kalimat tadi, wa idza kunta fihim. Kalau engkau bersama mereka. Artinya apa? Rasulullah kan? Itu kembali kepada Rasulullah. Wa idza kunta, ketika engkau bersama mereka. Berarti kalau engkau enggak bersama mereka, kan enggak ada berarti. Makanya disimpulkan oleh Abu Yusuf, berarti kalau sholat khuf itu cuma ada ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ya, setelah itu nggak ada lagi. Karena apa? Nggak ada Rasulullah di dalam barisan jihad. Tapi kata jumhur ulama, ya tidak begitu. Karena tidak semua ayat Al-Quran itu cuma untuk Nabi Muhammad saja. Ya, ada yang dia hitopnya berlaku juga untuk umatnya. Makanya para sahabat setelahnya, ya, ketika melakukan perjalanan, mereka tetap mensyariatkan sholat khuf. Karena banyak juga kan perjalanan jihad yang tidak diikuti oleh Rasulullah, apalagi setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan itu masih disyariatkan. Maka kata jumhur ulama, salat khuf itu hari ini kalau ada perang dan kita sedang safar di perang itu, ya, tadi kita ingin seperti yang kita sudah sebutkan tadi, maka apa? Salat khuf itu masih disyariatkan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini terkait dengan sholat khuf. Udah pernah praktek belum?
Belum. Kalau latihan sudah, praktek belum, latihan belum. Belum. Kalau praktek biasanya sudah langsung turun ke lapangan ya. Kalau praktek ya tadi seperti kita sebutkan tadi, kita buat 2 barisan. Soft pertama sujud, ya sebagian ulama menyebutkan yang pertama rukunya semua, ruku semua. Habis itu kan i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, udah berdiri kan? Udah berdiri semua. Yang soft pertama sudah berdiri, soft kedua sudah berdiri. Habis itu Allahu Akbar, sujud. Rasulullah SAW sujud. Maka soft pertama sujud semua. Sujud. Habis itu duduk di antara 2 sujud. Yang belakang tetap berdiri, tidak sujud. Ya, habis itu sujud lagi yang kedua. Habis itu kan Allahu Akbar. Rasulullah berdiri kan untuk melanjutkan sholat rakaat kedua. Nah, udah berdiri semua. Berarti yang belakangnya belum sujud, belum duduk di atas 2 sujud dan belum sujud yang kedua. Maka mereka cepat-cepat sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu apa? Allahu Akbar. Udah bangun semua kan? Fa idza sajadu, kata Allah, fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Maka apa? Yang belakang, yang depan mundur. Makanya harus punya apa namanya Pak? Punya perasaan gitu. Terus kita mundur, nanti yang belakang, makanya muslim itu masya Allah siap siaga terus ya, nggak sampai tabrak-tabrakan gitu. Mundur dengan apa Pak? Dengan bagus gitu kan. Ya, tapi itu yang belakang maju ke depan. Nah, ketika rakaat kedua, yang sujud pertama siapa? Ya berarti yang barisan belakang tadi, karena dia sudah di depan sujud. Habis itu Allahu Akbar, dulu di antara 2 sujud, habis itu sujud lagi. Habis itu apa? Terakhir berarti rakaat kedua apa? Rakaat kedua. Atau ada rakaat ketiga? Ada, karena sudah dikosor tadi, sudah dikosor. Rakaat kedua langsung duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Nah, Rasulullah SAW tahiyat akhir dengan siapa? Yang kedua itu udah di depan, tahiyat akhir. Berarti tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir itu diperpanjang sambil menunggu siapa? Menunggu yang tadi di depan sudah mundur ke belakang, dia sujud, dan kemudian nanti setelah mereka sujud duduk juga tahiyat akhir, dan nanti salamnya bersama-sama dengan siapa? Dengan imam. Makanya Bapak kalau jadi imam sholat jangan cepat-cepat salam nanti. Ya, harus nunggu kira-kira itu sudah selesai belum sujudnya dan tahiyatnya. Begitu sudah selesai, assalamualaikum. Cuma sholatnya jangan panjang-panjang Pak. Namanya juga sholat khuf. Ya, sholat khuf itu berarti apa? Berarti secepat-cepatnya dan rukunnya terpenuhi. Ya, artinya nggak perlu baca panjang-panjang gitu ya. Yang penting apa? Ya kalau mungkin sujud itu kalau pada saat biasanya dianjurkan baca zikir sampai 3 sampai 5 sampai 7 kali, maka itu mungkin 1 kali saja sudah cukup gitu kan. Ya. Jadi sujud cukup, habis itu bangun. Ya. Subhanallah ya. Ayat-ayat begini ya, kayak nggak ada sekarang ya. Ya. Bahkan apa Pak? Bahkan mengatakan nggak ada itu syariat jihad gitu ya. Ya. Bahkan yang farduin pun tidak dipedulikan lagi sama kaum muslimin sekarang. Baik, yang farduin itu berarti yang apa? Ketika diserang nggak ada yang peduli, kecuali beberapa saja, baik. Ya beberapa saja. Yang lainnya, ya naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak begitulah ya ke depannya. Ya, apalagi yang fardu kifayah, tidak. Nggak ada lagi. Sekarang zamannya beda. Siapa yang membeda-beda? Gitu ya. Karena kalian sudah membeda-bedakan, kalian jadi imam, ya. Kalian jadi beriman. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ada apa yang menarik kata Allah Subhanahu wa taala di dalam perang ketika salat Khuf itu. Apa kata Allah? Waddal ladzina kafaru, kata Allah taala, waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Kata Allah. Ini menarik. Jadi Allah mengungkapkan keinginan orang kafir itu.
biar kita tahu, Pak. Biar kita tahu. Karena ada yang masih husnuzon juga sama orang kafir, Pak. Husnuzon itu apa namanya, Pak? Baik sangka. Sama orang kafir baik sangka, sama orang muslim buruk sangka, Pak. Udah, Pak. Ini Allah kasih tahu, Pak, kasih tahu. Biar kita tahu apa yang menjadi keinginan orang kafir itu. Coba lihat. Waddal ladzina kafaru, Pak. Orang kafir itu menginginkan apa? Menginginkan antaghfulu an aslihatikum wa amti'atikum. Amar dia itu. Ada enggak? Apa bahasa terjemahan di situ? Orang kafir menginginkan, kan? Inginkan. Ingin kamu itu bukan lalai. Antaghfulu an aslihatikum wa amti'atikum. Itu Allah yang kasih tahu kita. Jadi orang kafir itu pingin kalian itu lupa, kalian itu lalai. Dari apa? Dari senjata kalian. Makanya kalau sekarang Amerika kemana-mana ingin melumpuhkan, ingin apa bahasa mereka itu? Oke, ini Iran sekarang misalnya, alasannya senjata apa? Nuklir, ingin dia apa namanya? Ingin dilumpuhkan, gitu. Yang boleh punya nuklir kami saja. Itulah kira-kira apa ya? Muslim gimana? Muslim gak boleh, nggak boleh. Nah ini Allah udah bilang nih, waddal ladzina kafaru law taghfulu an aslihatikum wa amti'atikum. Walaupun memang khususnya itu ketika perang, Pak, ketika perang. Jadi ketika perang jangan sampai lupa, jangan sampai lalai sama senjata. Bahkan ketika sholat tadi disuruh bawa. Ketika sholat disuruh bawa. Ya. Cuma jangan pikir ini wah itu tugas tentara, kita enggak. Tidak Pak. Perang itu bukan untuk tentara saja. Perang itu, jihad itu untuk muslim. Bukan untuk tentara saja maksudnya. Apalagi sekarang ada tentara kafir, ya. Mau mengatakan perang itu cuma untuk tentara, salah, Pak. Untuk muslim. Makanya ada fardu ain tadi, Pak, ya. Fardu ain itu untuk muslim semuanya. Jadi kita jangan apa, Pak? Jangan sampai apa, Pak? Sampai meremehkan masalah ini, Pak. Apalagi ada ayat-ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, nanti ada ayat-ayat lain, Pak, ya. Bahkan Nabi diperintahkan dalam surah Al-Anfal ayat 65 itu, ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, kobarkan semangat perang kepada siapa? Kepada tentara atau kepada mukmin? Mukmin. Harridil mu'minina. Nah, kita mukmin bukan? Mukmin. Walaupun bukan tentara, mungkin kita petani, mungkin kita pengajar, mungkin kita pedagang. Tapi mukmin, maka apa? Harus menyambut sebuah itu. Ya. Karena ada sebagian saya kadang-kadang gaji, wah itu mah tentara Ustaz. Terus kamu apa? Saya pedagang. Saya katakan satu, Pak, kamu mukmin bukan? Gitu. Kalau kamu muslim, kamu mukmin, berarti seruan itu untuk kita semua. Ya. Jadi ketika perang itu nggak boleh lalai, senjatanya harus terus siap siaga. Ya. Nah ini kemarin nggak masuk dalam ada ujian kemarin kayak nggak dimasukin sama para ulama. Boleh juga kita masukin. Jadi ketika perang adabnya tidak boleh lalai untuk senjata dan bekal. Karena apa? Orang kafir itu sangat menginginkan kalian lalai, sangat menginginkan. Dan ketika kita lalai, apa yang akan dilakukan oleh orang kafir kata Allah Taala? Fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Maka ketika lalai itu mereka akan apa? Akan menyerbu dengan serbuan yang satu kali, Pak. Makanya tadi sholatnya sampai dibuat begitu biar mereka tidak sempat menyerbu. Wah, apa ya? Ini kalau bukan pembicaraan lagi.
Ya, cuma ada keinginan bahkan Allah Taala. Wala junaha alaikum in kana bikum adha min maqarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum. Ada juga keringanan Pak. Syariat nggak berat-berat terus bayar. Nggak dosa. Ketika perang itu nggak dosa. Kalau kamu ada sesuatu seperti apa? Ya seperti yang mengganggu hujan gitu ya. Kalau bawa senjata terus basah gitu ya. Itu kan apa? Itu kan agak menyusahkan kan? Maka nggak apa-apa kamu taruh dulu. Atau kamu dalam keadaan sakit, ada hajat, sakit perut, mau pipis, mau buang air. Nah, kamu taruh dulu. Nggak apa-apa. Anda bawa aslihatakum. Makanya pernah ada kejadian Rasulullah SAW kan karena kata Allah kan nggak apa-apa kan kalau mau ada sakit perut, ada hajat gitu kan, ada hujan nggak apa-apa kan taruh kan. Kalau nggak ada itu nggak taruh sama Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi karena ada keringanan ini akhirnya ditaruh. Dan Rasulullah buang hajat. Biasanya Rasulullah buang hajat itu pergi ke tempat yang agak jauh dan rendah. Nah tiba-tiba ketika beliau selesai gitu ya, dan senjatanya kan tadi ditaruh kan, maka muncullah tiba-tiba orang-orang kafir, orang musyrik muncul. Kalau tidak salah namanya Qawros bin Haris namanya kalau tidak salah. Jadi dia muncul dan kemudian lihat Rasulullah tidak punya senjata. Maka di situ diancam Rasulullah sama Qawros ini. Saya hari ini benar akan menebas untuk siapa yang akan melindungimu. Siapa yang melindungimu hari ini? Nah, dia tahu itu Nabi Muhammad kan? Maka jawaban Nabi Muhammad gimana Pak? Siapa kan tadi Rasulullah sudah dapat informasi kan? Tidak apa-apa kan? Tinggalin senjata kan? Tidak apa-apa. Berarti yang melindungi karena Allah sudah mengizinkan kau bawa senjata. Berarti yang melindungi siapa? Maka jawaban Rasulullah SAW, Masya Allah, Allah Ta'ala yang melindungimu, kata Rasulullah. Maka kemudian apa? Ya namanya orang kafir, mana takut sama Allah ya? Mana takut ya? Benar, mau ditebaskan Rasulullah SAW. Tapi Masya Allah, Allah mendatangkan pertolongannya dengan apa Pak? Dengan cuma membuat dia tersandung, jatuh, tersandung jatuh. Ya otomatis jatuh, pedangnya apa? Hanya ambil sama Rasulullah. Sekarang siapa yang melindungimu? Siapa yang melindungimu? Nah orang kafir kan nggak yakin sama perlindungan Allah kan? Nggak ada yang melindungimu sekarang. Kata Qawros. Nah, maka Qawros ini dia gentle juga Pak, gentle. Dalam riwayat itu disebutkan, udah tunaikan hak pedang itu dengan sebaik-baiknya. Karena hak pedang itu apa? Hak pedang itu ya menebas gitu ya. Tunaikan, karena dia gentle. Orang biasanya orang ikut jihad itu Masya Allah gitu ya. Siap apa? Jadi patriotisme namanya. Tunaikan. Maka Rasulullah SAW saat itu bukan menunaikan hak pedang ya, tapi apa? Ya beliau memaafkan si Qawros, memaafkan. Dan kemudian dia pulang ke kaumnya. Diceritain kasus dia ketemu Rasulullah SAW sendiri. Ya, ada disebutkan ada beberapa orang yang mendengar cerita itu dan kemudian beriman kepada Allah dan Rasul. Itu akhlak juga apa ya? Itu akhlak. Kadang-kadang keburukan dibalas dengan kebaikan. Gitu ya. Ya, mana orang mau nebas masih dimaafkan, ya. Ya, ini luar biasa, ya. Kalau kita gimana, Pak? Itu mungkin beda-beda tipis lah ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika sakit tadi atau tadi hujan, boleh kamu taruh, boleh. Nah, kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang sudah diizinkan syariat, sudah diizinkan, maka Allah yang akan lindungi kita. Tapi kalau kita udah pokoknya mau izin nggak izin nggak masalah. Disuruh waspada, nggak waspada. Habis itu tawakal pula. Aneh kan? Benar. Tapi
Tapi setelah disuruh waspada, kita sudah waspada dan kemudian tawakal, itu baru cocok ya. Kadang-kadang kita ini nggak nyambung, nggak nyambung. Yang disuruh nggak kita kerjakan, yang dilarang malah kita apa namanya? Kita hapus semua lah gitu ya. Habis itu apa? Habis itu bertawakal. Nah itu nggak nyambung. Jadi Rasulullah SAW tadi ketika mengatakan Allah yang melindungimu, itu karena sudah dapat kebolehan. Nggak apa-apa. Kalau kamu tak senjatamu, ketika ada sakit, kuntum marko, atau tadi ada seperti apa? Seperti hujan, seperti hujan yang matori hujan, maka nggak apa-apa. Makanya ini benar-benar menjadi apa? Menjadi ya tata cara hidup kita, ya. Kita sopan lah dengan Allah, ya. Kalau kita sudah melakukan perintah, habis itu kita bertawakal. Kalau kita sudah meninggalkan, habis itu kita kemudian bertawakal, kayaknya itu mantap gitu, ya. Cuma kalau misalnya larangannya kita langkahi gitu ya, ini kayaknya harus lebih malu kita kepada Allah. Walaupun kita memang harus selalu bersyukur kepada Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, apa kata Allah kemudian? Kata Allah kemudian, wa khudhu hizrakum. Nah, jadi setelah menjelaskan tadi boleh gitu kan? Boleh. Nah, tapi Allah kemudian menasihati kita, wa khudhu hizrakum. Kalian tetap terus waspada kata Allah. Kalian terus tetap waspada. Sekarang ini berlaku juga untuk kita, ya. Karena kata jumhur tadi ini bukan untuk Rasulullah saja, walaupun kata Abu Yusuf tadi itu cuma ketika ada Rasulullah. Wa khudhu hidrakum, waspada terus, ya. Ya di antara caranya apa? Ya persiapan. Wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri, ya. Nggak sanggup bikin rudal, bikin apa? Bikin panah minimal, ya. Nggak sanggup bikin panah, bikin apa dong? Ada lah yang ada yang dilakukan untuk apa? Kewaspadaan. Dan waspada itu pahala. Dan perintah, khudhu hidrakum, perintah. Kalian harus terus waspada. Nah, ketika kita terus lakukan persiapan waspada, berarti apa? Selama itu kita apa? Kita dapat pahala. Masya Allah. Jadi pahala ibadah itu bukan cuma sholat, ya. Siap-siap di rumah punya apa? Apa yang bisa kita jadikan sebagai alat waspada apa kira-kira? Ada golok di rumah pahala, Masya Allah. Itu pahala. Ya, cuma jangan sampai digolok, ya. Kita harus pelajari juga anak-anak kita yang ilmu komputernya mantap, yang anak kita punya ilmu kimianya bagus. Itu kalau bisa apa? Nah, dia dilatih juga untuk buat yang apa? Yang lebih dari panah, yang lebih dari golok. Itu harus. Ya, pemerintah yang anggarannya banyak itu harus dialokasikan untuk itu. Apalagi kemarin Pak siapa yang menteri apa itu Yusri Iza Mahendra itu, dia bilang kalau Amerika itu berpeluang juga untuk menginvasi Indonesia. Dan kata dia, kita cuma punya kekuatan berapa hari? 4 hari. Ya. Tapi kalau saya bilang, kalau kekuatan 4 hari, it is okay. Yang penting masyarakatnya siap. Masya Allah, itu penting. Tapi sekarang pemerintahnya ada ustadz yang ngajarin semangatin jihad, malah dia apa ya? Malah ditakut-takuti. Berarti rakyatnya malah nggak sadar, ya? Senjatanya boleh pada hari, boleh pada. Karena pada dasarnya kemenangan itu bukan gara-gara senjata saja. Perang Badar menang bukan gara-gara senjata. Ya, kemenangan itu bukan gara-gara senjata. Tapi apa? Tapi tadi imannya orang-orang Muslim tadi. Ya, imannya orang-orang yang beriman itu harus sempurna, Ya, itu rudal itu tinggal dibelokin aja sama siapa? Sama Allah Ta'ala. Kan bisa aja kan diturunkan malaikat kan kayak perang Badar kan.
Perang Badar jumlah pasukan kaum muslimin 300-an, jumlah malaikat 3.000-an. Malaikat itu bisa terbang, apa ya? Tapi kalau ada rudal, mau mana nih aku ya? Sama apa? Mungkin sayap pesawat kalau senggol aja dikit ya. Mau ke Indonesia, jadinya kemana Pak? Jadinya balik lagi gitu ya? Bisa. Cuma mereka terlalu yakin juga dengan senjatanya saja, Pak ya. Cuma takutnya ada keinginan juga, gitu Pak ya. Kalau sekarang kan pejabat itu macam-macam tujuannya, Pak ya. Takutnya program biar apa? Biar cair anggarannya. Nah ini nggak benar juga. Jadi bilang lemah, biar apa Pak? Biar cair. Nah itu nggak benar. Gitu. Kalau kita insya Allah ya tidak mengharapkan ganjaran, Pak ya. Tidak mengharapkan apa namanya anggaran. Ya. Kalau ganjaran ya. Kalau anggaran mungkin belum tentu ya. Tapi kalau ganjaran insya Allah kita harapkan. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kita waktu syuruh ya. Kita pelan-pelan saja ya.